menurut aku orang yang tulus banget kasihan sama aku itu cuman satu, yaitu ibu aku. Assalamualaikum, hai guys, masih sama aku Ovi Imantia. Welcome to my YouTube channel. Hari ini aku mau cerita sedikit tentang kisah aku dan PCOS yang aku alami. Buat yang belum tahu PCOS itu apa, PCOS itu semacam gangguan hormonal bagi perempuan yang produktif, dimana di dalam ovarium itu ada butiran kecil-kecil seperti kista tapi isinya cairan. Nah, itu yang membuat sel telur kita itu gagal matang, jadi susah untuk dibuahi. Biasanya PCOS itu gejalanya susah haid, bukan susah ya, haidnya kurang teratur. Jadi yang biasanya 1 bulan sekali haid, ini bisa 2 bulan sekali haid, 3 bulan sekali haid, seperti itu. Lalu buat gejala lainnya itu seperti tumbuh bulu-bulu halus gitu, kayak hormonnya laki-laki yang kita alami itu meningkat gitu. Terus ada kayak berat badan kita yang naiknya drastis banget, yang biasanya kita makan porsinya biasa, tapi BB kita itu naiknya bisa drastis gitu, bisa sampai 5 kilo gitu dalam 1 bulan, seperti itu. Cerita aku tentang PCOS aku itu mulai tahunnya aku kena PCOS itu awal nikah aku cuman beranggapan kok aku belum haid, padahal udah 3 bulan belum haid. Ternyata setelah aku periksa, awalnya bukan aku periksa, awalnya kan aku tes pack dulu. Awalnya aku tes pack itu hasilnya negatif. Terus bulan berikutnya aku tes pack lagi, hasilnya negatif lagi. Terus aku berinisiatif buat ke bidan. Saat itu aku ke bidan, bilang kalau Bu bidan, saya kok haidnya nggak teratur, kayak gini. Terus kalau memang sih kalau lagi haid memang perutnya sering sakit, cuman nggak ekstrim gitu, nggak. Terus kata bidannya itu, oh ini kayaknya ada gangguan hormonal sama kamu, kayak gitu. Terus aku bilang kalau bisa sembuh nggak sih, kan bilang kayak gitu ya, namanya juga kita kan manusia awam, bilang kayak bisa sembuh nggak sih. Terus dokter bidannya itu menyarankan sama aku untuk minum pil KB, ya itu untuk melancarkan sirkulasi head kita. Guys, mohon maaf ya, tetangga aku sedang dengerin musik jadi agak berisik. Terus saat itu aku ya fine aja dong, beli LKB itu buat aku konsumsi sendiri kan, terus iya benar, habis satu kotak itu kalau nggak salah isinya 21 hari minum itu habis dan aku bisa mens, padahal itu sudah telat sekitar 4 bulan itu, iya aku haid. Terus tapi masa iya aku harus minum pil KB kan, soalnya aku belum pernah hamil gitu. Lalu aku hentikan dulu pil KB-nya karena banyak omongan orang itu, jangan minum pil KB kalau belum hamil, nanti kandungan kamu kering, katanya gitu. Katanya bidannya pil KB itu juga bisa buat obat buat orang yang membutuhkan seperti PCOS kamu, seperti itu. Dan aku ya fine aja dong, itu kan kata bidan ya, yang maksudnya dia yang ngerti kesehatan, kalau aku kan nggak ngerti ya. Terus ya yaudah kalau gitu tetap aku minum yang tadi udah habis 21 butir, terus aku haid kan, terus aku hentiin. Aku telat lagi dong, udah beberapa bulan lagi, dan bahkan aku tuh pernah telat haid tuh sampai
hampir 9 bulan aku telat haid. Bayangin aja tuh, aku rasanya badan itu sakit banget, bener-bener kayak aduh sakit banget lah. Bangun tidur itu susah, kayak ngilu semua, mau tidur itu kayak aduh badanku sakit semua kayak gitu-gitu. Mudah capek, mudah ngantuk, seperti itulah pokoknya. Terus aku memutuskan buat ke dokter di rumah sakit kan, di rumah sakit di Kediri lah pokoknya itu. Terus aku bilang sama dokternya kalau haid aku nggak teratur, cuman kata dokternya cuma dikasih obat kayak gitu-gitu. Ya udah dong, aku minum aja obat-obat itu. Sampai aku kontrol udah berkali-kali kan ke dokter. Yang jelas kayak udah capek gitu minum obat kan, harus minum obat ini. Jadi kalau misalnya kalau aku nggak haid itu aku harus minum obat supaya haidnya itu mau keluar gitu. Otomatis kan kayak ketergantungan gitu, dan aku juga takut nanti berpengaruh juga sama organku yang lain, bisa kayak ginjal kayak gitu kan. Jadi ngeri ya, aku takut sendiri sama efeknya nanti jangka panjang. Ya kebetulan aku udah nikah hampir 4 tahun ya, dan sekarang masih berjuang untuk mendapatkan garis 2, dan aku minta doanya buat teman-teman supaya aku segera diberikan amanah yang luar biasa dari Allah, yaitu momongan. Menurut aku, orang yang tulus banget kasihan sama aku itu cuman satu, yaitu ibu aku. Beliau yang benar-benar tulus banget peduli sama aku, kasihan sama aku, yang tulus banget. Kayak dialah yang merasa anakku tuh butuh ini kayak gitu, ibu aku. Kadang kalau kita tuh cerita sama temen kayak gitu, jawabannya juga pasti aku udah tahu. Kalau kita cerita sama sahabat kita itu jawabannya cuma sabar ya, nanti kamu ada waktunya kok, kayak gitu. Sekian dulu video dari aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa follow juga IG aku @ofimantia28, dan follow juga TikTok aku @ofimantia. Bye.